Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atau kama qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Manfaat Kebumen, Bapak Dr. Andis Suratno MPDI beserta keluarga, para Bapak Ibu guru waka, Bapak Ibu guru semua, dan juga segenap pegawai Manfaat Kebumen. Tak lupa pula juga kepada anak-anakku semuanya, siswa-siswi Manfaat Kebumen dari kelas 10 sampai kelas 12 beserta keluarganya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat pemirsa Main TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini mari kita akan mencoba untuk mengkaji tentang masalah puasa. Meskipun kajian mengenai puasa ini sudah banyak diulas, sudah banyak diungkap oleh para penceramah, oleh para kiai dan para tokoh-tokoh agama, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat melengkapi wawasan pemirsa semuanya terkait dengan puasa. Saya akan memulai kajian tentang puasa ini dari satu ungkapan bahwa biasanya seseorang itu akan bersungguh-sungguh, akan antusias, akan benar-benar mengerahkan seluruh energinya untuk melakukan satu pekerjaan kalau dia tahu apa tujuan dari pekerjaan tersebut. Nah, saya ulangi lagi, seseorang akan cenderung bersungguh-sungguh dalam melakukan satu perbuatan ketika orang tersebut paham dan tahu apa tujuan dari perbuatannya itu. Sebagai contoh, misalnya ketika anak-anak mau ujian kelulusan, ujian itu menjadi penentu lulus tidaknya anak tersebut, biasanya dia akan belajarnya lebih bersungguh-sungguh lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tahu tujuan dari belajar itu apa, tujuan dari ujian yang akan diikuti itu apa. Nah, demikian pula dengan puasa, seseorang akan bersungguh-sungguh ketika melaksanakan puasanya, ketika dia tahu, ketika dia paham apa tujuan dari puasa yang dia laksanakan. Kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di sana sudah dijelaskan bahwa tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan berpuasa sebagaimana juga diwajibkan bagi orang-orang sebelum kita untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, tujuannya agar kita ini bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tujuannya puasa yang kita lakukan adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, apa keistimewaan dari orang yang bertakwa ini? Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa orang yang bertakwa itu adalah satu-satunya orang yang akan mendapatkan keistimewaan, kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari manusia adalah siapa yang paling bertakwa kepadanya. Nah, puasa ini adalah ibadah yang dilakukan dalam rangka untuk menjadikan kita ini sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga dengan ketakwaan itu mudah-mudahan kita mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Pemirsa WEN TV dimanapun berada, kalau kita berbicara tentang masalah takwa, maka tentu ada tolak ukurnya. Apa ciri-cirinya orang yang bertakwa itu? Al-Quran banyak menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Misalnya, orang yang bertakwa itu cirinya pertama, dia beriman kepada Allah, kemudian melaksanakan sholat, menginfakkan atau menafkahkan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Allah, kemudian tidak berkata-kata dusta, tidak berbohong, kemudian senantiasa takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu mengingat Allah di mana saja mereka berada. Itu ciri dari orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya pemirsa WEN TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berpuasa, sebagaimana dalam ayat yang saya jelaskan tadi, tujuannya adalah untuk bertakwa. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat yang menjelaskan tentang puasa itu paling tidak ada berapa? Ayat 183, 84, 85, 86 sampai 87. Ada 5 ayat yang menjelaskan tentang rangkaian ayat-ayat puasa. Di antara rangkaian ayat-ayat puasa itu ada pernyataan seperti ini. Ada firman Allah yang menjelaskan seperti ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku wahai Muhammad, maka katakan aku ini sangat dekat kepada hamba-hambanya. Ini ayat masih berada di dalam rangkaian ayat-ayat puasa. Sebagian ulama kemudian memberikan arti seperti ini. Apa makna daripada qaribun itu? Sangat dekat Allah kepada kita. Apa maknanya Allah itu menyatakan dirinya sangat dekat kepada kita? Nah, yang pertama, karena Allah sangat dekat kepada kita, kata sebagian ulama, karena itu dia tidak bisa dilihat. Nah, apa saja yang dekat, yang begitu dekat dengan kita biasanya tidak terlihat. Contoh, kita punya bulu mata, tapi karena begitu dekatnya dengan kita, bulu mata kita tidak bisa dilihat, kecuali kita pakai cermin, pembantu, alat bantu. Kalau kita baca sebuah tulisan misalnya, lalu kita dekatkan sekali dengan kedua mata kita, maka karena dekatnya tulisan itu, maka kita tidak bisa melihat apa kalimat yang tertulis. Jadi sesuatu yang dekat itu tidak bisa disaksikan. Itu menurut sebagian pendapat ketika mengartikan kata-kata qaribun, saya ini sangat dekat. Nah, kemudian makna selanjutnya, konsekuensi dari dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang berpuasa juga tercermin dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa la khulufu famis shaim indallahi yaumil qiyamah atyabu mirrihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa di sisi Allah besok di hari kiamat, maka itu lebih wangi daripada parfum yang paling wangi sekalipun, lebih wangi dari misik. Kita bisa membuat ilustrasi seperti ini, pemirsa. Saya punya anak saya bangun tidur masih bau kecut, masih bau pesing, lalu saya cium dia. Nah, kita tidak keberatan dan biasanya akan muncul ungkapan, wah ini harumnya segar sekali, baunya segar sekali. Padahal sebenarnya kita tahu anak kita itu masih belum mandi, masih kecut dan seterusnya. Kenapa kita bisa mengatakan anak kita yang masih berbau kecut itu, masih berbau pesing itu, kita ciumi, kita katakan baunya harum, segar dan seterusnya? Karena kita punya kedekatan emosional, kedekatan perasaan dengan anak kita. Jadi gambarannya kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi ketika Allah menyatakan dirinya begitu dekat dengan kita, maka sampai-sampai bau mulut kita di sisi Allah dianggap terasa lebih wangi daripada minyak atau parfum yang paling wangi sekalipun. Kemudian pemirsa WEN TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita berpuasa, tentu ada banyak aktivitas yang harus dilakukan selain berpuasa itu sendiri.
Di dalam rangkaian ayat tadi dari 183 dengan 108 sampai 187, di situ ada penjelasan. Misalnya kalau kita lihat ayatnya di 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini menjelaskan tentang bilangan puasa, kemudian orang-orang yang boleh tidak berpuasa. Kita lanjut ke 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini juga menjelaskan tentang bulan Ramadan, bulan di mana kita berpuasa adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Nah, kemudian ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falistajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Beberapa mufassir menjelaskan rangkaian ayat puasa ini seakan-akan tidak berhubungan. Dari 183, 184 itu masih berbicara puasa, 185 itu sudah menjelaskan turunnya Al-Quran, 186 menjelaskan tentang doa, 187 menjelaskan bolehnya seseorang suami istri melakukan kewajiban suami istri di malam Ramadan. Jadi kata sebagian pendapat ini ayat 186 seakan-akan tidak berhubungan. Dari depan ayatnya berbicara puasa, 183, 80, 184, 185 berbicara puasa, 186 berbicara doa, 187 kembali berbicara tentang puasa. Ini kata sebagian ini seakan-akan tidak berhubungan 186. Tetapi pendapat lain mengatakan justru sebaliknya, ayat 186 itu sangat berhubungan dengan puasa. Maknanya apa? Ketika Allah menjelaskan Allah sangat dekat dengan hambanya, Allah menerima doa-doa hambanya, itu mengandung pengertian di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian pendapat yang mengatakan seandainya kita tahu bahwa doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu jangan sampai menjadi penghalang bagi kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah memberikan rizki kepada kita itu dua hal. Ada rizki yang berupa benda, harta, dan seterusnya. Ada rizki berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kita tahu doa-doa kita tidak akan dikabulkan, tapi kita tetap harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ketika kita masih mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah rizki berupa ketaatan kepada Allah. Kita tetap harus berdoa, kita harus tetap memohon kepada Allah meskipun kita tahu doa-doa kita tidak akan dikabulkan. Tetapi selama kita masih mau meminta kepada Allah, itu namanya rizki. Apa rizkinya? Rizki berupa ketaatan, berupa tauhid, berupa akidah. Itu yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Artinya apa? Masih mending kita masih mendapatkan rizki yang bagus, yang besar dari Allah ketika masih mau meminta kepada Allah, bukan meminta kepada yang lain, bukan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang makrifat itu yang menjelaskan, ya Allah, saya tidak peduli apakah doa saya akan dikabulkan atau tidak, tetapi saya senang meminta, memohon kepada Engkau, sebab dengan memohon kepadamu saya sudah menunjukkan saya sudah taat kepada perintahmu. Jadi yang utama di sini adalah berdoanya, dikabulkan atau tidak itu urusan nomor sekian. Karena itu ada satu ungkapannya Robiah Al-Adawiyah yang dijadikan lagu sangat bagus oleh siapa saya lupa, ada seorang musisi Aceh. Dia berkata, dia melakukan lirik-liriknya Robiah itu seperti ini.
Tuhan, apapun karuniamu untukku di dunia, hibahkan pada musuh-musuhmu. Dan apapun karuniamu untukku di akhirat, persembahkan pada sahabatku. Oh bagiku cukuplah engkau, oh bagiku cukuplah engkau. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Bila sujudku padamu karena damba surga, tutup untukku pintu surga itu. Namun bila sujudku demi kau semata, jangan palingkan wajahmu, aku merindukan menatap keindahanmu, aku rindu menatap keindahanmu. Ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali ungkapan Rabi'ah Al-Adawi. Nah, di dalam hal yang lain, kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa puasa itu kemudian dibagi menjadi 3. Ada puasanya orang awam, macam kita lah kira-kira. Apa bentuk puasanya orang awam? Dia berpuasa hanya menahan diri dari makan dan minum di siang hari, tidak makan, tidak minum. Itu puasanya orang awam. Satu tingkat di atasnya adalah puasa orang-orang yang istimewa. Apa itu istimewanya? Karena dia tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan diri dari melakukan perbuatan maksiat. Mata dibuat berpuasa dari melihat hal yang dilarang, telinga dibuat berpuasa dari mendengar hal yang dilarang, mulut dibuat berpuasa dari mengucapkan hal-hal yang dilarang. Jadi dia berpuasanya tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga berpuasa dari melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian posisi yang ketiga adalah puasanya orang-orang yang istimewa. Apa istimewanya? Karena ketika dia berpuasa, dia tidak menginginkan, dia tidak meminta apapun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak memohon apapun kepada selain Allah. Dia tidak butuh apa-apa selain butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia berpuasa bukan karena mendambakan surga, kata Rabi'ah. Kalau dia berpuasa bukan karena mendamba takut api neraka, tetapi dia berpuasa semata-mata karena mendambakan Allah Subhanahu wa taala. Ini puasanya orang-orang yang sudah, kata Al-Ghazali, sudah tingkatan tertinggi. Nah, pertanyaannya, puasa kita itu di tingkat yang mana? Nah, kita bisa mengukur, bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah puasa kita masuk tingkatan yang pertama, apakah puasa kita masuk tingkatan yang kedua, atau syukur-syukur kita berpuasa masuk tingkatan yang ketiga. Jadi ketika kita melakukan ibadah, kita tidak tergiur karena surganya, kita tidak takut karena nerakanya, tetapi kita melakukan ibadah semata-mata karena merindukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita simpulkan dari awal, ketika kita berpuasa, maka Allah sebenarnya mengharapkan kita untuk selalu dekat kepadanya, agar Allah dekat juga kepada kita. Nah, sebuah ungkapan lain mengatakan seperti ini, kita akan mudah dekat dengan seseorang kalau kita punya kesamaan-kesamaan dengan orang itu. Sebagai contoh, kalau saya punya hobi memancing, saya akan cepat dekat, cepat akrab dengan orang yang punya hobi yang sama. Kalau ketemu dengan orang yang hobi memancing juga, saya akan cepat akrab dengan mereka. Kalau saya hobinya misalnya traveling atau naik ke puncak gunung misalnya, saya akan cepat akrab dengan orang yang punya hobi yang sama. Nah, ketika kita berpuasa, kata sebagian ulama, kita ini sudah berada dalam jalur yang sangat dekat dengan Allah, karena kita memiliki dalam tanda kutip satu sisi kesamaan dengan Allah Subhanahu wa taala.
dalam tanda kutip memiliki satu sisi kesamaan dengan Allah SWT. Apa sisi kesamaannya? Kalau Allah, zat Allah itu tidak butuh makan, tidak butuh minum. Nah, pada saat kita berpuasa, kita menahan diri dari makan, menahan diri dari minum. Allah tak butuh makan, Allah tak butuh minum. Kalau kita puasa, kita tidak makan, kita tidak minum. Nah, sisi-sisi yang kesamaan itu yang menurut sementara kalangan merupakan satu jalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu maka ketika kita berpuasa, Allah mengharapkan agar kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang dekat kepadanya. Biar dekat, biar cepat akrab, kita mengikuti satu hal yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Allah tak butuh makan, Allah tak butuh minum. Kita ketika puasa tidak makan dan juga tidak minum. Jadi mudah-mudahan pemirsa Main TV semuanya, apa yang sudah kita lakukan, puasa yang sudah kita laksanakan, ibadah-ibadah sunnah lainnya yang sudah kita lakukan selama ini, mudah-mudahan akan benar-benar menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa, akan menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum saya akhiri kajian Ramadan pada sesi kali ini, saya akan membuat giveaway ya untuk anak-anakku semuanya, anak-anak manfaat Kebumen, dengan hadiah. Salah satunya adalah salah satu buku saya di sini, judulnya adalah Biarkan Hatimu Berbicara. Ini akan saya berikan untuk dua orang yang bisa menjelaskan, nanti bisa menjawab pertanyaan saya, dan jawaban itu akan saya minta ketika pada hari Senin, insya Allah, pada saat kita berbuka puasa. Nah, pertanyaannya silahkan kalian nanti lihat di deskripsi video ini apa pertanyaannya, apa keharusan yang apa tugas yang harus Anda lakukan. Nanti pada hari Senin ketika kita berbuka puasa bersama, akan saya pilih dua orang yang jawabannya benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ada dua buku Biarkan Hatimu Berbicara yang akan saya berikan secara gratis kepada anak-anakku semuanya yang bisa menjawab tantangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang benar, segala sesuatu yang benar dari yang saya sampaikan semuanya berasal dari Allah, dan kalau ada yang salah itu berasal dari kebodohan dan ketaifan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.